What's up guys, balik lagi. Ini video gue yang kedua dan kita bakal tetap membahas banyak hal tentang di sekitar kita, hal-hal random. Pokoknya ini isi-isinya cuma pendapat-pendapat gue yang mungkin menurut lo nggak penting, tapi semoga aja ada manfaatnya. Jadi video kali ini gue bakal bahas tentang pacaran. Ya, banyak di era-era saat ini anak-anak muda pacaran itu cuman sekedar status atau cuman main-main, ya kan. Menurut gue sendiri pacaran adalah sebuah proses pengenalan untuk kita menjejaki sebuah hubungan yang lebih serius, misalnya ke pernikahan. Jadi pacaran itu sebenarnya bukan hal yang untuk dimain-mainkan gitu, seperti untuk sekedar mengenal. Menurut gua nggak cuma sekedar mengenal gitu, karena di dalam pacaran sendiri itu adalah proses untuk kita menuju ke pernikahan. Jadi nggak layak menurut gua kalau orang zaman sekarang memain-mainkan masa-masa pacaran itu, cuman sekedar status, main-main, atau cuman sekedar istilahnya pilih-pilih dulu. Menurut gua salah ya, menurut gua salah kalau lo cuman jadiin pacaran itu cuman buat pilih-pilih. Karena menurut gua ini adalah tahap menurut gua tahap kedua, sebelum tahap kedua, tahap benar-benar serius menuju pernikahan gitu. Jadi lo nggak boleh main-main dalam pacaran ini. Temen gue ada bilang gini, nggak apa-apa lah bang pacaran, ya selagi kita masih muda kita boleh pilih-pilih dulu mana yang terbaik, mana yang boleh disisihin, mana yang enggak. Jadi menurut gua kalau lu ngelakuin pacaran seperti itu, lu nggak lu kayak kayak suatu kompetisi yang lu dilombain lu sebagai hadiah gitu, ya kan. Oke lu boleh mencari yang terbaik, tapi jangan dijadikan pacaran itu di Indonesia mungkin status ya, tapi jangan lu jadiin pacaran itu status gitu. Kalau lu belum 100% sama dia, kalau lu belum 100% yakin sama itu orang, jangan lu jadiin pacar dia. Karena ketika status orang sudah berpacaran, maka dalam hati seseorang itu akan penuh dengan harapan gitu, dengan berharap lu bakal menjadi masa depannya dia. Ya kalau orang-orang bilang mungkin PHP gitu ya, PHP, pemberi harapan palsu. Jadi ketika lu udah pacaran kemudian lu cuman sebagai seleksi, orang pasti sakit hati saat pasangan lu udah memberikan sepenuhnya buat lu gitu. Makan dibayarin, nonton dibayarin, kerja atau sekolah kuliah diantar jemput kayak tukang ojek online, ya kan. Kemana lagi saat ojek online bukan cuma lewat aplikasi saat ini, bisa lewat WhatsApp, lewat BBM, ya kan. Sayang jemput dong, ya kan. Kita nggak mau gitu, kita nggak mau pacaran itu cuma sekedar main-main gitu kan. Kita mau pacaran itu benar-benar serius. Apalagi di sini gue mau bicara sama anak-anak Tuhan, janganlah jadiin pacaran itu main-main. Apalagi tahu sendiri akibatnya. Kita di firman Tuhan diajarkan, mungkin bukan karma sih ya, karena karma itu lebih ke kejahatan gitu. Nah kalau di firman Tuhan dikatakan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi apa yang lo lakuin sekarang lo akan menuai di depannya gitu. Jadi saat pacar nanti lu main-mainin, suatu saat kelak bisa jadi lu bakal dimainin sama orang. Ya bukan berarti itu karma, bukan, tapi karena apa yang lu lakukan itu yang apa yang lu hasilkan gitu ya. Kayak lu bekerja di kantor, lu kan harus menghasilkan gaji gitu. Jadi kayak lu melakukan kejahatan seseorang, bukan nggak mungkin lu bakal dijahatin sama orang lain gitu ya. Jadi di firman Tuhan sendiri pacaran itu apa sih ya? Pacaran itu gue nemu di 1 Korintus 13. Sebentar kita buka Alkitabnya, bukan kayak pendeta mau khotbah, cuman biar agak rohani dikit aja. Sebentar, 1 Korintus di perjanjian baru ya, 1 Korintus. Oke, 1 Korintus 13. Nah, ini 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya,
bukan bicara tentang pacaran, tapi ini salah satu yang harus kita punya dalam hal berpacaran gitu. Kalau kita nggak punya hal ini dalam berpacaran, gue rasa lu nggak bakal lama, nggak bakal langgeng, dan nggak bakal bisa menuju ke pernikahan. Di ayat 4 dibilang gini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah jadi berbicara dengan sabar udah jelas ya, kalau lu pacaran lu harus sabar, banyak-banyak sabar ya beneran. Gue sendiri ngalamin yang namanya pacaran itu benar-benar butuh kesabaran ya, benar-benar butuh kesabaran. Saat pacar lu ngeselin, saat pacar lu lagi bete, lagi bad mood, apalagi kita kita cowok nih, cewek itu ada masa-masa namanya PMS. Nah di saat PMS itulah cewek banyak yang apa sih namanya, banyak hal yang tidak terduga gitu, suka marah-marah sendiri. Nah itu benar-benar kita butuh kesabaran. Lo kalau nggak sabar, kelar hubungan lo. Kenapa? Karena sesuatu yang kita anggap baik menurut mereka bisa jadi nggak baik juga. Jadi lu harus benar-benar sabar gitu ya, murah hati ya kan, tidak cemburu. Nah tidak cemburu ini itu teman-teman semuanya, kenapa sih dibilang tidak cemburu, kasih itu tidak cemburu, karena kalau lu cemburuan ini sama aja mengundang suatu sikap curiga. Jadi saat saat lu tidak mempercayai seseorang, maka orang yang di sana pun akan risih. Maka diusahakan, memang mungkin mungkin memang dunia bilang cemburu itu tanda cinta, benar ya kan, tapi janganlah mempunyai sikap cemburu yang berlebihan. Di jalan sama temennya lu cemburuin, padahal lu kenal, lagi whatsappan BBM-an dengan cowok lain atau dengan cewek lain, lu cemburu ya kan, jangan berlebihan. Nah karena ketika nanti sesuatu cemburu yang berlebihan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik juga. Nah di ayat 5 dibilang kasih itu atau ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ia tidak melakukan yang tidak sopan artinya misalnya ya inilah zaman-zaman sekarang ya, kayak lu pacaran udah megang-megang ceweknya, nyium ceweknya, gue lihat di media sosial juga bertebaran ya, yang belum layak, lalu masih SMP masih SMA lu udah nyium ya. Gue sendiri pacaran, gue punya pacar bener ya, salah pegang dikit ditabuk jadi ya diketok ya, dijitak malah gue. Jadi kalau lo pacaran ya sopan-sopan lah, jangan suka megang, belum waktunya jangan dilakukan ya kan, jangan berbuat cabul. Ya kita juga tertulis seperti itu ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah ini misalnya lo pacaran cuma morot-morotin doang, misalnya cewek nyari pacar cowok yang kaya cuma biar bisa naik mobil mewah, bisa dibelanjain, ini nggak boleh. Tidak pemarah juga ya, memang ya kita sebagai manusia bukan cuma pacaran doang, di hidup di mana-mana juga jangan jadi pemarah, itu gak baik. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, ini seperti istilahnya pendendam ya, jangan suka memendam kesalahan pasangan. Misalnya kalau dalam berpacaran, ia tidak bersuka karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Nah ini artinya jujur ya sebenarnya. Jadi istilahnya di Alkitab itu sebenarnya nggak ada yang istilahnya gini, kalau manusia bilang apa namanya, jujur demi kebaikan. Nah di Alkitab dibilang ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Kalau bisa dalam berpacaran kita usahakan jujur sejujur-jujurnya, bodoh amat walaupun cewek atau pasangan kita nggak suka, jujur ya kan. Banyak bilang sayang aku gendut nggak, bilang aja iya lo gendut ya kan. Kalau lu bilang sayang baju yang aku pakai bagus nggak, enggak. Kalau emang enggak lu bilang enggak, jangan sampai sama ketika lu bilang cantik tiba-tiba pandangan orang lain di luar jelek gitu kan, karena lu pura-pura dan lu bohong ya kan. Di ayat ke-7 dibilang ia tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi istilahnya ia menutupi segala sesuatu. Nah ini ketika pacar lu punya suatu, lu berdua punya komitmen, dan misalnya dan salah satunya melanggar atau dari komitmen lu, atau misalnya lu berdua punya punya perjanjian atau apa,
atau perkataan yang memang rahasia, jangan. Dan ketika salah satu pasangan ini, salah satu orang ini tidak menjalankannya, jangan diumbar-umbar juga gitu, jangan dikasih tahu ke pihak orang lain, karena biar biar kalian berdua yang menyelesaikan gitu kan. Udah seperti itu, percaya segala sesuatu ya, saling saling percaya, mengharapkan segala sesuatu ya, pasti namanya pacaran lu pasti mengharapkan segala sesuatu gitu kan. Makanya gue bilang dari tadi, dari awal dibilang, lalu namanya berpacaran sudah pasti lu mengharapkan sesuatu dari pasangan lu. Seperti gue pacaran sama lu, dan gue mengharapkan kalau lu bakal jadi pasangan gue yang terakhir sampai menikah nanti, bukan sekedar pacaran, jalan-jalan, having fun, nonton bareng, makan bareng, nggak ada tujuannya, seperti itu. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah ini sebenarnya udah tahap lebih serius, sabar menanggung segala sesuatu, ya kan. Ini lebih serius, bukan sekedar pacaran. Kalau menikah ini udah wajib banget sabar menanggung segala sesuatu. Ini sebenarnya lebih dari tahap pacaran, karena menurut gua ketika lu pacaran lu masih hal-hal biasa, ya kan. Hal-hal dia, masalah dia biasanya masih bisa diselesaikan dengan dia, nggak mungkin lu ikut turut campur. Misalnya dia ada masalah dengan keluarga, lu nggak bakal bisa masuk ke dalam keluarga dia, karena lu belum punya ikatan apa-apa, karena pacaran itu istilahnya belum resmi juga, seperti itu. Nah, jadi menurut gua teman-teman semuanya, yang bagi yang masih berpacaran, jangan jadiin pacaran itu main-main, jangan jadiin pacaran itu cuma status. Dan teman-teman yang udah menjalankan pacaran, bina baik-baik hubungan kalian supaya langgeng dan tetap harmonis, dan menjadi contoh banyak pasangan-pasangan di luar sana bahwa kita ketika berpacaran itu pacaran yang indah, pacaran penuh kasih dan penuh dengan firman Tuhan. Itu dari gua, bisa di subscribe, bisa di share kalau memang, biar teman-teman lain terberkati, dan boleh di komen kalau gua mungkin ada yang salah. Sekian dari gua, yo.